Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan kami Hajiuddin Aulie bersama kru For Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada edisi kali ini akan menampilkan sebuah episode tentang amalan dan doa. Saudara-saudara sekalian yang dihormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibat da'watad idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sudah memberikan peluang kepada manusia untuk berdoa, dan Allah itu sangat dekat dengan manusia. Maka untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta, karena sudah terlalu dekat, tidak perlu fasilitas apa-apa. Sehingga kedekatan itulah yang sangat istimewa antara manusia dan hamba. Manusia memang tidak pernah lepas dari keinginan, kebutuhan, dan harapan. Maka dalam Islam, ya salah satunya dengan berdoa, mohon kepada yang maha empunya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang klop. Allah memberi peluang, manusia memiliki harapan, maka bertemulah di satu titik yang dalam hal ini adalah kita secara syar'i mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu min adabi doa sabil ijabah, lalu bagaimana adabnya kita berdoa itu yang menjadi sebab diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlasulillah, ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah, karena yang diminta Allah dan kita memohonnya kepada Allah. Tidak usah mendikte, tidak usah memaksa, tetapi ikhlaskan. Karena Allah Maha Tahu, Allah bisa mengukur kepada kondisi kita, dan kita memohon supaya tepat dengan apa yang kita miliki. Jadi ikhlas. Yang kedua adabnya adalah ayyabda'u bihamdillah wa tana'ani tsumma bisholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtimu bidzalika. Adab yang kedua ketika kita berdoa diawali tentu saja dengan basmalah, alhamdulillah, dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup dengan hamdalah dan juga selawat. Yang ketiga adalah berniat, berhasrat fi du'a wal yakin bil ijabah, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa doa itu akan diijabah. Mengapa? Ya karena yang kita mohon itu yang maha punya, segalanya punya, termasuk dari kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dengan rasa tenang, tidak usah tergesa-gesa membacanya. Jadi doa itu perlu dengan konsentrasi, dengan rasa tenang, tidak perlu tergesa-gesa. Dan yang kelima adalah menata kalbu, hati kita ditata. Kita berdoa kepada yang Maha Kuasa, artinya ya secara tertata kita sekalian berdoa. Dan la yas'alu illallah wahdah, jangan sekali-kali kita mohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nyuwiji pada Allah, menyatu hanya kepada Allah. Jadi secara bulat hanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Adamu du'a ahli wal mali wal walati wan nafsi. Kita sekalian berdoa untuk diri, untuk orang lain, dan seterusnya. Dan caranya berdoa bagaimana? Khabdu sauti bidu'a bainal mukhafati wal jahri, merendahkan suaranya. Jangan keras, tapi jangan terlalu pelan. Jadi antara itulah. Kalau para kiai, para mengetahui, yang ukurannya itu telinga kita bisa mendengar atas ucapan doa kita. Yang berikutnya adalah bidami wal istighfaru minhu, yakni berusaha untuk menghindari perbuatan dosa, istighfar,
dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permintaan kita ini karena dirasai dengan rasa syukur, artinya sudah ada daya terima, baru kitalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dengan khusyuk. Jadi kita sekalian sungguh-sungguh menundukkan kepala pada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya apa yang kita minta ini dikabulkan secara khusyuk. Ad-du'a salatan, ya diulangi 3 kali lah doa kita, jangan hanya sekali tapi 3 kali. Adab yang berikutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi dalam suasana yang hening, yang cukup tenang, yang konsentrasi, yang khusus, lalu kita menghadap kiblat. Adab yang berikutnya rafdul aidi fi du'a, mengangkat tangan dalam berdoa. Ada yang menganjurkan seperti ini, ada yang terbuka, yang penting mengangkat tangan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wudhu qabla du'ain atayassara. Yang berikutnya sebelum doa itu kita berwudu, mensucikan dari hadas. Dan ayyabda ad-da'i bi nafsihi dadani ghairihi, mendoakan diri kita, berdoa untuk diri kita dan berdoa untuk orang lain, karena berdoa untuk orang lain itu juga disarankan, anjurkan di dalam agama Islam. Jadi tidak egois hanya untuk diri tapi pada orang lain. Ayat tawassala ilallah bi asma'il husna wa sifatil ula au bi amali sholihin. Jadi yang berikutnya bertawasul kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Itu dianjurkan. Dan dengan amal yang soleh, bukannya dengan didahului dengan sholat, atau kita sekalian bersedekah. Dan sebagai adab yang berikutnya ayakunan mut'am wal masyrabu lam mudlasub bin halal, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya makannya, minumnya, pakaiannya itu halal. Dan yang berikutnya la yadhum bi idni al-dhain rahim. Jadi jangan sampai kita ini berdoa tapi untuk memutus silaturahim. Adab yang berikutnya ketika kita berdoa dan menjadi sebabnya diijabah oleh Allah, ayyamur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Al-ibtidawan jami'il ma'asi, yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah antara lain menjadi adab atau sebab dikabulkannya, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami nukilkan dari sebuah kitab, yakni Ad-Dzikru wa Du'a wal Ilaju birruqyah minal kitab was sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan doa-doa kita, apakah itu doa masalah, apakah itu doa ibadah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.